Pernahkah Anda merasa diabaikan di gereja? Atau mungkin tanpa sadar, Anda pernah memperlakukan seseorang berbeda hanya karena penampilannya. Tahukah Anda, favoritisme atau pilih kasih bukan hanya masalah dunia luar, tetapi juga dosa yang bisa menyelinap masuk ke dalam gereja. Dan ketika favoritisme merasuk, kasih sejati menjadi tumpul. Pilihan kita yang salah dapat melukai hati orang-orang yang seharusnya kita rangkul. Ini adalah panggilan untuk melihat lebih dalam bagaimana gereja Anda mempraktikkan kasih yang sejati. Apa itu favoritisme? Sobat Pintu Berkat, favoritisme adalah memberikan perlakuan istimewa kepada seseorang berdasarkan kriteria duniawi, seperti status sosial, kekayaan, atau penampilan. Misalnya, di gereja, orang kaya seringkali mendapat perhatian lebih, sementara yang miskin duduk di pojok tanpa disapa. Ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan, tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman kita tentang kasih Kristus. Namun, Alkitab dengan tegas mengecam favoritisme. Dalam Yakobus 2 ayat 1-4, Rasul Yakobus berkata, "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah imanmu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, 'Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini.' Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, 'Berdirilah di sana,' atau 'Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku.' Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat?" Ketika kita menunjukkan favoritisme, kita melanggar hukum kasih yang Tuhan perintahkan. Bahkan, favoritisme adalah suatu bentuk diskriminasi yang menutup pintu kasih Tuhan bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya. Ini adalah panggilan untuk mengoreksi hati kita dan bertanya, apakah saya telah melihat setiap orang sebagai sesama yang dicintai Allah? Favoritisme mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya besar. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika favoritisme dibiarkan tumbuh. Pertama, perpecahan komunitas. Gereja kehilangan kesatuan karena terbentuk kelompok-kelompok berdasarkan status. Orang kaya merasa diistimewakan, sementara orang miskin merasa diabaikan. Dampak ini memperlemah tubuh Kristus. Yang kedua, ketidakadilan. Gereja gagal menjadi tempat di mana semua orang diperlakukan sama seperti gambar Allah. Alih-alih menjadi tempat perlindungan, gereja malah menjadi cermin dunia luar. Ketiga, kesaksian yang ternoda. Dunia melihat gereja bukan sebagai komunitas kasih, tetapi
sebagai tempat yang sama seperti dunia, penuh diskriminasi. Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia jika kita sendiri masih bergumul dengan kegelapan favoritisme? Apakah ini yang Tuhan inginkan dari kita? Tidak. Kita dipanggil untuk hidup berbeda sebagai tubuh Kristus yang mencerminkan kasih-Nya kepada dunia. Favoritisme bukan hanya dosa kecil, ini adalah perusak harmoni dan kasih sejati. Yesus Kristus adalah teladan kita. Ia tidak memandang muka saat melayani. Dia menjamah orang kusta, makan bersama pemungut cukai, dan berbicara dengan perempuan Samaria. Dalam pandangannya, setiap orang adalah berharga. Apa yang bisa kita pelajari dari teladannya? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, memandang semua orang sebagai gambar Allah. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Semua berharga. Kita tidak boleh hanya melihat apa yang tampak di luar, tetapi harus melihat nilai yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Kedua, menghidupi hukum kasih. Yakobus 2 ayat 8 berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kasih sejati tidak memandang muka, tetapi melihat hati. Kasih ini adalah bentuk penyembuhan bagi hubungan yang rusak. Ketiga, melayani tanpa diskriminasi. Gereja dipanggil menjadi tempat di mana semua orang merasa diterima, bukan berdasarkan status, tetapi karena kasih Kristus. Pelayanan kita harus mencerminkan inklusivitas yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya telah melihat semua orang sebagai citra Allah? Apakah saya telah menunjukkan kasih yang sama kepada semua orang? Mulailah dengan langkah kecil. Sambut mereka yang sering terabaikan. Gereja sejati adalah gereja yang menghidupi kasih tanpa syarat. Sobat Pintu Berkat yang terkasih, favoritisme adalah dosa yang harus kita tanggalkan. Mulailah hari ini dengan langkah-langkah sederhana. Sambut semua orang dengan hangat, terlepas dari penampilan atau status mereka. Jadilah teladan dalam komunitas Anda. Jika Anda pemimpin di gereja, pastikan setiap keputusan tidak dipengaruhi favoritisme. Keputusan ini menciptakan budaya kasih yang kuat di dalam gereja. Kemudian, belajar untuk mencintai sesama seperti Tuhan Yesus mencintai kita, tanpa syarat, tanpa memandang muka. Ini bukan hanya panggilan pribadi, tetapi panggilan komunitas. Oleh karena itu, Sobat Pintu Berkat, mari kita menjadi gereja yang memancarkan kasih Kristus. Gereja yang melihat semua orang sebagai satu tubuh di dalamnya. Dunia membutuhkan kesaksian kita, dan itu dimulai dari kasih yang tidak memandang muka. Jika gereja bisa melakukannya, dunia akan melihat cahaya Tuhan melalui hidup kita. Sekali lagi teman-teman, ingatlah Yakobus 2 ayat 8. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika teman-teman diberkati, silakan tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda kasihi, agar mereka juga sama-sama diberkati melalui pelayanan Pintu Berkat channel ini.
Mari kita hidup dalam kasih yang sejati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.